Selamat siang, kembali lagi di Cang Bike Shop bersama Pak Ustadz. Kali ini Pak Ustadz akan memberikan kekurangan dari Kawasaki Ninja Mono ya. Karena untuk video kekurangan dari masing-masing motor ternyata cukup banyak orang yang ingin tahu, dan beberapa requestan bahwa untuk memberikan kekurangan juga dari motor Ninja Mono. Nah, seperti juga misi dari Pak Ustadz untuk meratakan semuanya, jadi tidak ada yang bias. Jadi Pak Ustadz akan berikan semua kekurangan dari masing-masing motor untuk kelas 250 cc, karena itu kelas yang paling umum, yang paling sering Pak Ustadz pegang ya. Sorry karena Pak Ustadz di minggu-minggu ini banyak sekali yang harus dikerjakan, dan Pak Ustadz capek banget, jadi Pak Ustadz jarang megang HP ketika waktu di bengkel. Untuk video ini Pak Ustadz akan bikin video cuma di rumah. Hanya saja Pak Ustadz akan kasih beberapa cuplikan waktu kegiatan di bengkel. Kekurangan dari Ninja Mono untuk yang pertama adalah kekurangan Ninja Mono itu dia memiliki plastik pada bagian headlamp maupun di speedometer itu tidak sebaik dari Ninja FI atau saudaranya ya. Jika kalian itu punya Ninja Mono yang angkatan pertama alias diproduksi di 2014-2015, maka kalian pasti akan menemui mika bagian depan di area headlamp, kemudian di mika pada bagian speedometer itu mengalami retak-retak. Jadi retak tapi dia ada di bagian dalam, retak seperti kena panas kayak gitu ya. Ketika diraba dia halus, cuma dari mata itu sangat kelihatan dia itu udah meletak. Itu saya udah sering temui di Ninja Mono, dan penyakit ini tidak ditemui di Ninja FI gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kekurangan dari Ninja Mono adalah motor ini adalah motor yang rasionya cukup aneh. Jadi karena basically motor ini adalah engine-nya nyomot dari KLX maupun The Tracker 250. Pada rasio gigi 1 maupun 2 dia itu sangat besar, tapi pada rasio 3, 4, 5, dan 6 itu sangat kecil ya. Ini datanya bisa dilihat seperti ini. Nah, penyebabnya apa motor ini jika rasionya seperti ini? Motor ini gigi 1 dan 2 nya itu sangat cepat nyentuh limiter. Jadi ketika kalian mau kenceng itu gigi 1 langsung teteng, gigi 2 teteng, gigi 3 agak panjang, 4 agak panjang, 5 agak panjang, 6 agak ngempos. Ya seperti itu. Karena rasio ini juga motor ini itu tidak sekenceng dari motor yang sama-sama satu silinder 250 cc, yaitu CBR 250 yang CBU yang dari Thailand. Itu top speednya itu kalah dari si CBR seperti itu. Walaupun cara akselerasi si Ninja Mono ini akan lebih cepat, karena secara bobot Ninja Mono ini lebih enteng daripada si CBR 250 ya. Oke. Selanjutnya kemudian motor ini diplot untuk menggantikan si Ninja 150 RR. Jadi biar regenerasi penghilangan motor 2 tak oleh Kawasaki, itu programnya adalah mengeluarkan si Ninja 250 Mono ini. Diharapkan tarikan jambakan pada Ninja 150 itu bisa dirasakan pada si Ninja Mono ini. Namun sepengalaman Pak Ustadz megang Ninja Mono maupun Ninja 150 yang 2 tak, itu tetap rasanya nggak bisa mendekati si Ninja 2 tak ya, karena
bobotnya udah jelas beda. Yang kedua adalah powernya ya. Power dari Ninja Mono ini enggak segede dari motor 152 tak. Itu udah sesuatu yang pasti ya, udah sangat pasti itu. Belakangan ini kita tahu bahwa Kawasaki itu memberikan diskon gede-gedean pada si Ninja Mono ini, baik kondisi baru ya. Jadi harga motor ini itu didiskon jadi sangat murah, yaitu jadi 35 juta yang dulu pas pertama itu harganya sekitar 44 juta. Kemudian didiskon lagi baru-baru ini itu menjadi 29 juta off the road. Itu gila ya, kalian bisa lihat di website Kawasaki di sini. Tapi untuk beberapa dealer mungkin kalau kalian tanya untuk opsi seperti ini, mungkin ada yang ada atau ada yang tidak ada gitu ya. Nah, dengan harganya yang segitu sekarang, maka motor ini menjadi sangat worthy gitu kalau Pak Ustadz bilang. Karena apa? Dengan harga yang sama dengan motor 150 atau yang sekarang lebih murah, kita udah dapat motor 250 cc dari Kawasaki. Itu sangat worthy gitu ya. Selanjutnya adalah pada bagian spare part si Ninja Mono ini. Kalau kita nyari bagian-bagian luarnya itu sangat murah. Kalau kalian bisa bandingkan dengan motor 250 cc lainnya ya. Misalkan kita bandingin ke Ninja, kita bandingin ke CBR, atau bandingin ke R25, part-part bodi pada Ninja Mono ini terbilang cukup murah. Kalau kalian nggak percaya, kita cek aja di sini. Nah, seperti yang terlihat di sini itu partnya itu murah-murah gitu ya. Hanya saja untuk beberapa bagian part mesin Ninja Mono ini harganya luar biasa mahal, sangat mahal, bahkan bisa dibilang lebih mahal daripada motor 2 silinder ya, super mahal. Ini kita lihat pada bagian head udah jelas harganya sekian, kemudian bagian silinder harganya sekian, karena bagian dua hal ini adalah yang paling sering rusak. Untuk bagian ini nanti saya bahas pada kekurangan yang selanjutnya, tapi sekarang kita bahas soal harga dari spare part pada mesin dulu ya. Selain dua ini juga yang sangat mahal itu juga kayak noken satu bijinya itu 2 juta, itu sungguh terlalu. Kemudian part yang biasanya sering diganti seperti kampas kopling itu juga sangatlah mahal ya, satu setnya itu sekitar 800 ribuan ya. Nah, kenapa Pak Ustadz sebutkan part-part ini? Karena pada bagian part-part ini itu dia nggak bisa disubstitusi. Jadi kita kan berpikir bahwa untuk bagian head itu memiliki basic yang sama dengan si KLX 250. Ketika kalian beli head dari KLX 250 maupun tracker dari 250, itu nanti tidak PNP di Ninja Mono karena di bagian tutupnya itu udah beda ya. Oke, kemudian ini saya akan ceritakan dan saya akan berikan secara detail karena hal ini tuh sangat sering terjadi, yaitu pada bagian mesin ya. Mesin Ninja Mono itu untuk paling sering rusaknya adalah pada bagian head dan noken yang tergerus ya. Ini saya berikan cuplikan yang ada di bengkel, karena saat ini di bengkel ada dua motor Ninja Mono, yang satu naked, yang satu fairing, yang SL maupun yang Z ya, itu mengalami hal yang sama, yaitu noken dan dudukan nokennya itu termakan karena kekurangan oli. Oke, jadi ini motornya. Oke, jadi ada kabar buruk buat Ninja Mono yang naked ini. Ini kondisinya lebih parah daripada yang Ninja Mono kemarin ini.
Bisa dilihat nokennya udah sampai seperti ini, bener-bener kena. Kemudian ini juga. Kemudian kita lihat headnya seperti apa. Nah, headnya seperti ini ya. Aduh, sudah hancur. Di warung DHC itu, di WD Garage itu juga ada 2 motor yang mengalami hal yang sama. Kemudian Pak Ustadz cek di grup itu juga memang rata-rata banyak sekali yang kena pada bagian head dan noken. Kalau kita lihat ke YouTube itu, untuk mesin generasi ini memang sangat ringkih pada 2 bagian itu. Kita lihat ke YouTube, kalau kalian search untuk di KLX itu permasalahannya pasti ya seperti ini juga ya. Nah, ini yang akan menguras sekali dompet kalian, mengingat ketika dibenerin harganya terlalu mahal. Ketika kalian nyari substitusi itu tidak bisa. Ketika kalian mau nyari belehan atau mencari copotan dari motor lain itu sangat susah juga, karena populasi pada Ninja Mono itu kurang. Jadi nggak sebanyak CBR 250R yang CBW itu belehannya sekarang gampang dicari dan banyak ya. Nah, satu lagi kekurangan dari Ninja Mono adalah pada bagian elektrikal ya. Kalau untuk elektrikal sebenarnya sih penyakit ini sudah biasa dialami di motor Kawasaki, seperti pada bagian bendix starter, kemudian dinamo starter, relay box dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan hal yang wajar, karena ini udah ya bawaan Kawasaki, memang ada umur di pada bagian-bagian ini ya. Nah, untuk ini sebenarnya tidak terlalu mengagetkan dan tidak terlalu signifikan, karena masih bisa dibenarkan atau didandani lah istilah bahasa Jawanya ya. Oke, jadi demikian untuk kekurangannya. Cuma saya akan simpulkan satu hal, bahwa walaupun si Ninja Mono ini cukup lumayan memiliki kekurangan, motor Ninja Mono ini merupakan motor yang cukup menyenangkan, karena Pak Ustadz pernah beberapa waktu itu mengurusi dan memakai motor ini. Pak Ustadz pakai untuk riding, untuk balapan juga. Motor ini tuh sangat enak buat riding di kota, karena bobotnya yang ringan, kemudian akselerasinya yang cukup mantap, dan kemudian juga konsumsi BBM-nya yang cukup ngirit. Dengan kompresi yang cukup tinggi, maka konsumsi BBM pada motor Ninja Mono ini lumayan sangat ngirit dibanding motor 250 cc yang 2 silinder. Secara tenaga itu juga enak untuk stop and go. Kemudian untuk pengalaman Pak Ustadz buat ngetrek atau buat latihan maupun buat balapan, motor ini enak untuk ditekuk. Dan motor ini memang saya sangat rekomendasikan untuk kalian yang suka balapan di trek-trek pendek ya, terutama karena untuk trek-trek pendek akselerasinya itu sangat enak ketika kalian mau keluar dari tikungan. Jadi tekuk-tekuknya gampang, keluarnya juga gampang. Kemudian kalaupun jatuh, harga fairingnya juga murah. Jadi kalau mau dibenerin itu nggak terlalu banyak modal. Cuma perlu dihati-hati, kembali lagi adalah pada area mesin. Jadi jangan pernah sekalipun untuk kalian yang punya Ninja Mono maupun KLX 250, KLX 300 telat ganti oli atau lupa untuk ngecek oli, karena kalau udah kena di area head dan area silinder itu kalian akan pusing 7 keliling, karena harganya spare partnya sangat mahal. Kemudian nyari yang murah itu susah, pertimbangan mau dijual lagi harganya juga sangat turun. Kalian akan kebingungan di situ ya. Ya oke, jadi demikian aja
video kali ini, mohon maaf, video kali ini kurang kurang prepare dan kurang ini, karena kembali lagi Pak Ustadz untuk minggu-minggu ini cukup sibuk, terlalu banyak kerjaan. Jadi see you next week. Untuk next week semoga Pak Ustadz bisa bikin video yang lebih bagus lagi dan lebih bermanfaat. Pokoknya stay young, ride fast.